Oke, ini sudah sambil direkam ya. Jadi tadi sumbernya itu adalah dari sini ya anak-anak ya. Dari kalian nanti ketik aja di Google ada beruang seperti itu ya. Kemudian di sini ada Wikipedia, terus ada nggak binatang lain Pak. Mongabay. Nggak usah, kita fokus di Bear aja dulu ya. Mongabay. Maksudnya biar sumbernya itu sama nak ya, dari sini semua gitu loh. Jangan beda-beda nanti beda lagi ininya. Nah, kita klik dari sini ya, ada Mongabay ya. Ini Bapak sudah sambil rekam. Oke, nah mengenal 8 jenis spesies beruang di dunia. Nah, kita mau buat gambar. Nah, ini harus kita ambil gambarnya. Nah, makanya seperti kita bikin clipping. Nah, gimana cara untuk mengambil gambarnya ini? Coba ya. Kita klik kanan ya, kita klik kanan. Coba kita atau caranya gimana ya? Save as bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Berarti ini kita harus screenshot, anak-anak ya, screenshot. Print screen, tahu ya cara screenshot ya? Print screen dia, kemudian uh, kembali lagi ke Word ya. Nah ini harus kita atur dulu, jangan terlalu jarak kayak gini. Kita buat dia 1,0 ya, kemudian kita pilih yang remove space after paragraph. Nah, kalau untuk judul kita buat seperti ini aja. Nah, kemudian setelah itu ya kita buat gambar di sini. Tadi sudah kita screenshot ya. Kita tinggal Ctrl V. Nah, ada gambar. Tapi gambarnya ini masih full layar. Nah, kita harus ketik 2 kali, klik 2 kali di gambar ini, kemudian pilih yang namanya nanti crop. Ya, ini di crop. Sep, kayak gini. Kemudian ini lagi di crop. Kemudian ini juga di crop. Ya. Nah, ini juga di crop. Kemudian enter. Nah, di gambarnya sudah. Nah, gambar ini anak-anak harus klik lagi 2 kali secara cepat ya, supaya dia aktif kayak gini. Oke. Kemudian pilih wrap text. Wrap text ini untuk apa? Nah, kita di sini mau mengatur si gambar ini apakah di depan daripada tulisan atau di belakang. Nah, kalau misalnya kita buat dia in front, coba anak-anak ya. Kalau kita geser ke tulisannya itu, tulisan itu akan tertutup. Tapi kalau kita buat dia behind, nah, nah tulisannya nampak seperti itu ya. Nah, tapi kita geser ke bawah dia, bukan di tulisannya kita buat ya. Nah, kita buat di sini aja. Nah, ini coba kita buat di sini. Kita enter lagi. Nah, kita buat di sini ya, gambar. Nah, jadi anak-anak nanti harus bisa mengatur gambar ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kemudian kita langsung ke bawah ya. Enter, sorry. Kita langsung klik aja di sini. Nah, sekali. Nah, kemudian setelah itu kita ke websitenya lagi. Ke websitenya lagi ya. Nah, kita lihat. Langsung aja, ini nggak usah kita buat ya yang ini. Langsung ke jenisnya aja. Satu. Nah, satu beruang hitam Asia. Nah, misalkan ini. Ini kita harus copy. Sep. Nah, Ctrl C atau klik kanan, copy. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung pindah ke dokumen Word. Nah, kita enter dulu sekali lagi. Ctrl V. Nah, satu. Sudah ya, satu. Nah, beruang hitam Asia atau Selenartos tibetanus. Nah, itu nama latinnya ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita buat keterangannya dia. Nah, gimana caranya kalau misalnya anak-anak kan kita setelah kalau misalnya nih. Jadi di sini anak-anak belajar menggunakan yang namanya ini apa namanya numbering ya. Ada numbering di sini ya. Oke, numbering itu bisa pakai nomor, angka kayak gini, bisa pakai abjad. Ya. Nah, misalnya kita buat satu beruang hitam ya, kita tutup kurung ini. Ya. Nah, ini kita Ctrl B semuanya ya. Nah, kemudian kalau kita enter,
kan ada dua ya. Nah, langsung aja nanti ketik aja dulu sembarang di situ. Bapak biasanya kayak gitu kerja, biar nggak terlalu ribet. Nah, asal-asal aja. Kemudian ini di enter lagi, hapus. Nah, kemudian enter. Nah, masukkan gambarnya, ya, masukkan gambarnya yang dari eh, websitenya tadi, ya, ya, yang ini. Nah, berarti beruang hitam yang ini ya. Kita copy image. Kalau bisa langsung klik kanan copy image, eh, langsung aja ya. Misalnya ini, klik kanan, kemudian copy image. Bisa nggak? Kadang bisa, kadang enggak. Kadang harus di-download, gitu ya. Nah, kita buat di sini, Ctrl V coba. Bisa nggak gambarnya itu? Kadang bisa muncul, kadang enggak sih. Oh, bisa ya. Nah, setelah muncul kayak gini, kemudian ini kita eh apa namanya? Kita klik dua kali, ya perkecil lah gambarnya itu ya. Jangan segede itu juga. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kemudian setelah itu buatlah wrap text lagi, buatlah behind the text. Nah, atau in front of text aja, in front of text. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita enter. Nah, jadi anak-anak atur. Misalnya kalau mau di tengah, kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Sekarang kan kayak gini. Nah, setelah itu buat penjelasan mengenai beruang hitam ini. Nah, misalkan kita ambil, nah, satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak banget ya. Kayak misalkan ini aja, ini kontrol di blok dulu, kemudian di ini ya. Nah, ini aja dia, sedikit aja kan tadi udah ada ya. Ini jenisnya beruang hitam Asia ya. Nah, sudah kita ambil tadi gambar. Nah, setelah itu kita blok ini, kita blok, kita kontrol C boleh langsung, atau kita blok, atau klik kanan copy. Nah, kita masuk lagi ke Word-nya. Seperti itu. Kemudian langsung di klik kanan, lalu pilih uh, paste ya. Paste. Nah, seperti ini. Ya, setelah itu anak-anak harus atur. Ya, ini diblok lagi. Ya, diblok lagi dia. Diblok, kemudian kasih rata kiri kanan atau justify ini. Ya, kemudian ukuran huruf sudah 12, sudah benar. Kemudian ini kita ganti harus Times New Roman, lalu jangan di bold. Kalau isi jangan di bold ya, atau Ctrl B lagi. Nah, kemudian ini kita kasih untuk awal kalimat, biasanya ada awal paragraf itu kayak masuk dia ya, awal alinea. Jadi kita tekan tombol tab, TAB yang ada di keyboard. Nah, sekali. Nah, misalkan ini penjelasan untuk dia, satu. Oke. Kemudian yang kedua tadi apa namanya? Coba kita lihat ya. Kita ke halamannya lagi ya, ke halaman internetnya lagi ya. Yang kedua apa? Nah, coba panda raksasa. Nah, ternyata panda raksasa ini termasuk ke jenis spesies beruang ya, secara biologi ya. Nah, coba kita ambil ini ya, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita ke uh, Word-nya lagi ya, ke Microsoft Word-nya lagi ya. Oke. Kemudian Bapak copy paste di sini, paste ya. Nah, panda raksasa atau uh, nama latinnya Ailuropoda melanoleuca. Agak susah memang baca-baca bahasa Latin ya. Nah, ini harus kita kasih Ctrl I ya. Setiap penulisan nama Latin itu harus kita buat huruf miring, italik ya, atau yang ini. Misalnya nanti di blok aja ya, langsung ke I yang ini. Gitu dia. Oke. Nah, kita ambil gambarnya. Ya, tadi sudah ada gambarnya di situs websitenya. Nah, ini dia si panda. Nah, kita klik kanan lagi, kita copy image. Ya. Nah, kita masuk lagi, setelah kita copy, kita masuk ke Word. Nah,
kita letakkan. Nah, di sini kita enter dulu. Enter, buat aja namanya misalnya beruang. Aduh, sorry. Nah, beruang apapun itu entarlah belakangan. Nah, kita buat enter lagi di sini ya. Nah, kita Ctrl V atau paste gambar yang sudah kita copy tadi. Kita tunggu. Nah, sudah ada ya. Oke. Nah, ini kita aktifkan. Ya, kita aktifkan dulu. Kita mau angkat ke atas ya. Nah, kita aktifkan. Kita klik 2 kali ya. Lalu di sini nanti ada crop atau kita perkecil aja dulu. Tapi sebelum diperkecil, kita pilih wrap text-nya itu behind text. Behind text atau in front text ya. Nah, dia sudah naik ke atas sini. Nah, ini tinggal kita geser aja. Ya, kita geser pelan. Nah, kita perkecil gambarnya itu. Ya, nggak usah gede-gede banget. Oke. Nah, kita buat di sini. Nah, misalkan kayak gini. Nah, untuk ini kita enter lagi supaya judulnya tadi tidak nempel dia ya. Nah, untuk ini anak-anak silahkan keterangannya itu ya, keterangannya buat di bawah aja di lembar berikutnya. Kalau misalnya tidak muat ya. Nah, diatur. Kemudian kita ke websitenya lagi ya. Ke websitenya lagi, kita lihat, kita ambil keterangannya hanya paragraf pertama aja atau paragraf yang menurut kalian paling pas untuk dimasukkan misalnya. Oke, ini misalnya ya. Nah, ya, paling atas ini kita copy. Aduh, sorry. Copy, kemudian kita ke Word-nya lagi ya. Nah, kita copy. Kita buat di sini. Ctrl V. Nah, ini kembali harus kita edit ya. Ini kita edit. Nah, harus lurus dengan yang di atas ya. Ini dia ya. Nah, kemudian kita blok ya, kita kasih justify. Oke. Justify. Kemudian kita masih di dalam keadaan di blok ya. Kita kasih ukuran hurufnya 12, kemudian Times New Roman lagi seperti itu ya. Nah, oke. Ya. Untuk sementara seperti ini aja ya. Untuk line spacing itu nanti belakangan aja. Ya, kita sekedar bisa mengetik dan memindahkan gambar itu ke Word ya dari internet seperti itu. Nah, ini udah lewat ya. Kita buat ke atas dia. Nah, kita lihat yang ketiga. Kita buat sampai 5 aja, nggak usah 8 lah berarti ya. Coba mengenal. Kalau kita buat 5, seakan-akan jenisnya ada 5 ya. Coba kita buat mengenal 5 aja lah kita buat ya. Di sini kan kita nggak mengenal 5. Ya. Kita nggak Bapak nggak menilai materinya ya mengenai beruangnya. Yang mau Bapak lihat itu kan desain daripada Word yang kalian kerjakan ya, seperti itu ya, bukan isi mengenai beruangnya gitu. Jadi Bapak mau lihat memasukkan gambarnya seperti apa, memilih hurufnya, itu yang penting ya. Nah, kemudian beruang apa lagi? Kita masuk ke sorry, mana tadi? Ke situsnya lagi ya. Setelah itu yang ketiga apa lagi ya? Beruang madu. Nah, coba kita blok. Nah, kita blok. Copy ya. Nah, kita ke sini, beruang madu. Nah, jadi nanti enter, buat lagi beruang apalah lagi ya, beruang. Nah, ini sebelum kita buat namanya entah beruang apa,
Kita enter dulu. Atau bisa kita lihat dulu langsung sekali 5-nya. Ya, kita lihat. Ketiga tadi beruang madu. Ya, kita buat di sini beruang madu. Kemudian kita ke websitenya lagi. Kita ambil misalnya beruang slot. Kita copy aja lah dulu nama-namanya ini kan. Nah, coba biar langsung nanti ininya gampang. Beruang slot. Oke. Kemudian enter lagi ya. Buat 5 aja ya. Yang terakhir tadi apa? Yang kelima maksudnya ya. Beruang berkacamata. Oke. Ada beruang berkacamata ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Pak, mana gambarnya Pak beruang berkacamata? Bentar ya. Atau Karena ininya. beruang berkacamata itu aneh namanya. Bentar, Bapak mau ambil dulu ininya. Nama-nama latinnya tadi. Beruang slot. Ya, sebentar. Oke. Sorry. Salah kayaknya di sini. Nah, beruang madu tadi apa ya namanya? Oke, Helarctos malayanus. Nah, sini. Boleh langsung dibuat dulu nama-namanya, baru nanti di ini kita buat huruf tebal ya. Nah, kemudian kita enter dulu. Nah, ini kan ada angka 4. Ya, ada angka 4. Kita hapus aja angka 4-nya ini. Kita hapus. Sep, ya. Oke, kemudian kita enter terus ke bawah. Atau nggak usah di enter deh. Kita buat seperti ini. Kita langsung ambil gambar dari websitenya tadi. Beruang madu. Ya, coba kita lihat. Yang mana dia beruang madu? Oke, yang ini. Ya. Nah, kita ambil gambarnya itu, ya. Oke. Kemudian kemudian kita ke Word. Nah, jadi seperti itu dia ya. Ctrl V. Nah, ini kita klik 2 kali secara cepat. Kita pilih huruf teksnya itu in front of text, ya. Lalu ini tadi kita enter aja lah ke bawah dulu, ya. Semuanya baru kita angkat. Nah, ini diperkecil biar dia rapi, ya. Samain dengan yang di atas. Jangan kekecilan, jangan kegedean. Nah, misalkan kayak gini. Nah, untuk mengatur ini, menggeser ke atas, ke bawah, bisa kita tekan tanda panah yang di laptop kita ya. Kan ada kan tanda panah yang ada di laptop. Nah, setelah itu kita masukkan ininya, anak-anak ya. Keterangannya dia, ya. Beruang madu. Nah, kita ambil aja satu paragraf aja, ya. Bapak nggak butuh materinya itu yang banyak-banyak, yang penting cara ngatur di Word-nya itu kalian bisa gitu. Oke. Langsung aja di sini ya. Paste. Nah, masih belum rapi ya. Di blok rata kiri kanan atau justify, kemudian tulisan 12 sudah, lalu Times New Roman, lalu kita buat Ctrl B supaya dia tidak bold. Lalu kita kasih
apa namanya? Oke, awal alinea kayak gitu ya. Kemudian ada eh, satu lagi ini, dua lagi ya, beruang slot ya, beruang slot. Kita lihat kayaknya yang satu lagi udah harus di bawah. Nah, beruang slot, kita lihat beruang slot itu gambarnya yang mana ya. Coba. Nah, ini dia ya. Beruang slot atau Melursus ursinus ya. Itu dia namanya. Oke. Nah, Bapak copy ini. Oke. Kemudian Bapak ke Word-nya lagi ya. Nah, dia ke bawah. Jadi ini diklik aja 2 kali. Pilih huruf teks. Jadi setiap gambar yang dimasukkan itu pilih huruf teksnya itu in front of text aja lah ya. Nah, dia akan naik ke atas, nanti tinggal kita turunin. Ya, kita turunin kayak gini. Kita atur. Ya, kemudian ini kita atur seperlunya aja. Nah, misalnya kayak gini. Oke, sudah. Lalu untuk keterangannya kita ambil lagi dari situ tadi ya. Dari websitenya. Oke, satu paragraf aja sudah. Kita Ctrl C, copy. Ya. Nah, oke, kita buat lagi justify. Kemudian kita ubah 12. Lalu ukuran hurufnya itu Times New Roman. Ya. Kemudian ini kita tab sekali. Ini juga di tab. Nah, seperti itu ya. Biar dia lurus ke atas semuanya nih. Tulisannya itu ya. Dilihat, ini ruler namanya. Ya. Nah, setelah itu ya, yang kelima, terakhir nih. Yang terakhir ya, diperhatikan ya. Yang terakhir, coba tadi Bapak sudah buat seperti ini. Oke. Nah, ya, jadi ini tulisannya juga harus lurus semua anak-anak ya. Dilihat, ini rulernya ya, yang Bapak maksudkan tadi. Dibuat lurus. Nah, ini harus di enter lagi kayaknya. Oke, yang ini buat aja ya ke bawah ya. Nah, kita mulai di lembar baru lagi. Oke, kemudian kita ambil lagi tadi apa yang kelima, beruang berkacamata. Ya, ini dia ya. Nah, kita ambil gambarnya. Padahal dia nggak ada kacamata sih kayaknya. Nah, kita ambil seperti ini. Oke. Kemudian kita ke Word. Nah, kita paste di bawah sini. Nah, ini kita wrap text lagi. Klik 2 kali secara cepat, ada wrap text. Pilih in front of text. Nah, kemudian editlah dia seperlunya. Ya, nah, kayak gini. Nah, kemudian setelah itu anak-anak ambil lagi keterangannya. Ya. Ambil keterangannya misal yang ini. Nah, kemudian copy ya, kemudian ke Word-nya lagi. Nah, kita klik 2 kali di bawah ini ya. Enter, kita Ctrl V. Ya, ini kita lurusin dulu. Sep. Nah, biar lurus semua sampai ke atas ini ya, rulernya. Oke, kemudian kita blok lagi. Kita blok lagi. Kita kasih justify atau rata kiri kanan. Kemudian kita kasih angkanya itu angka lagi. Hurufnya itu ukurannya 12, lalu kita kasih jenisnya Times New Roman. Kemudian di awal alinea kayak gini, awal paragraf kita kasih seperti ini bentuknya. Di tab dia ya. Nah,
Ini sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, nanti setelah sudah jadi seperti ini 5 aja ya. 5 seperti ini ya. Oke, 5. Nah, situsnya tadi dari sini ya. Anak-anak dari ambil dari sini ya, mongabai.co.id kemudian beruang. Buat aja nanti di pencariannya itu beruang, pasti dia ada ya. Seperti ini. Nah, dari sini ya. Jadi ada kalau misalnya anak-anak buat beruang, nah yang muncul itu nanti ada dari Wikipedia, ya, ada dari Mongabe. Nah, yang kita ambil tadi dari sini bahannya. Oke, yang perlu dimasukkan itu hanya satu-satu paragraf aja dari setiap beruangnya itu, nggak usah semuanya, kan banyak. Ntar anak-anak terlalu repot. Nah, aturlah seperti ini, ya, bir atau beruang, mengenal 5 spesies atau eh ini kita hapus saja. Nah, ya, kemudian diaturlah seperti ini ya semuanya. Ya, ini aja lah dulu. Kalau untuk lain spasi ya pakai ini semua segala macam itu nanti di kelas 5 kita belajar itu ya. Nah, anak-anak sekedar mengetik atau copy paste aja dan mengatur dokumennya itu harus rapi seperti ini. Nah, oke, bisa kira-kira anak-anak? Bisa, Bisa ya. bisa Pak. Nah, kalau yang pakai handphone Sedikit. ya, Nanti kalau ada penghalang. kalau yang pakai handphone eh apa namanya? Kita juga bisa mengerjakan ini di handphone, tapi dengan syarat ya harus di-download aplikasinya Microsoft Word. Nah, kalau nanti yang pakai handphone, dikabarin aja ke Bapak, Pak, saya ngerjakannya pakai handphonenya. Supaya Bapak tahu nih, memberikan pemakluman. Karena kalau pakai handphone nggak akan bisa serapi ini. Nah, kalau pakai handphone nggak akan bisa serapi ini. Jadi, walaupun misalnya kamu ngerjainnya jelek, tapi karena pakai handphone, Bapak akan kasih nilainya bagus. Karena belum tentu karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu hanya pakai handphone, ya. Jadi ada banyak perbedaan lah dengan yang menggunakan laptop seperti itu. Dikabarin ke Bapak, misalnya udah kerjakan di handphone, kemudian di save, udah tahu ya cara save-nya ini ya, kita klik file, kemudian save ya. Nanti filenya itulah yang dikirimkan ke Google Classroom. Nah, ketika kalian mengirimkan tugas kan kalian juga bisa komen nih ke Bapak. Buat aja nanti di situ, Pak, saya ngerjainnya pakai handphone ya. Kalau kamu pakai handphone, kalau kamu nggak pakai handphone, nggak usah buat apa-apa gitu. Kalau misalnya pakai laptop nggak usah dibuat apa-apa, tinggal kumpul aja. Tapi kalau kamu pakai handphone, buat aja nanti di situ, Pak, saya kerjainnya pakai handphone. Supaya nanti Bapak bisa kasih apa lah ya, kayak dimaklumin lah hasilnya tidak maksimal karena memang pakai handphone ngerjakannya. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan kira-kira anak-anak? Nggak ada, Pak. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa lah. Oke. Gampang ya. Semoga nanti semuanya bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Oke. Jadi kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, semuanya sudah bisa, Bapak eh, mohon izin ya untuk mengakhiri kelas karena tadi katanya diakhiri aja. Nah, suruh anak-anak untuk memimpin doa kata Bu Novi tadi ya. Oke, Bapak mau suruh si Geraldi. Ayo. Ya, Pak. Oke, ayo berdoa. Kita berdoa. Terus kami sudah selesai sekolah. Semoga nanti kami berkati supaya bisa mendekat hal lagi Tuhan. Dan semoga Tuhan memberkati pada Ustaz yang sudah mengajar kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Geraldi.
Terima kasih semuanya anak-anak. Sampai jumpa minggu Terima kasih depan. Pak. Semoga nanti PPS-nya di minggu depan nilainya 100 semua. Bye-bye. Terima kasih Kakak udah tanya. Pak Karo lagi. Pak. Bapak ngajar olahraga aja deh. Minggu depan Bapak ngajar olahraga aja ya. Aku kalau di pelajaran Pak Karo manggilnya Bu. Jangan Pak Karo dong. Ntar Bapak jadi tiba-tiba ngajar basket gimana? Bapak keluar Saya aja mau. Pak. Kita mau di sini Pak. Mau bilang mau di sini. Aku mau bikin game. Oke, Mau Bapak nongkrong, Pak. ini ya. Bapak keluar aja Pak. Pak.